Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee bersama saya Fitri Yulia dari SDN Sukasari 2 dan Ahmad Ansorodin dari SMPN 1 Patia. Jadi Sunaria Maulana Yusuf dari SD Negeri Pelabor 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Betul, Pak. Dengan siapa kan? Insya Allah dengan Pak Anson, Pak. Baik. Nah, sebelum melakukan coaching di sini saya akan melakukan observasi dulu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan coaching nanti, apakah sesuai dengan alutsista, kemudian apakah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, atau apakah prinsip-prinsip coaching ini nanti akan Ibu melaksanakan. Nanti akan saya amati di sana. Gimana Bu, kira-kira boleh saya memberikan pertanyaan-pertanyaan? Boleh sekali, Pak. Silakan, Pak. Nah, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Oh, ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Berarti ada 3 ya? Iya, Pak. Yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oh, iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu ya, kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai pada nantinya? Saya ingin berharap coach ini mendapatkan solusi tentang permasalahan ini, Pak. Jadi ingin si coach ini mendapatkan solusi sendiri gitu, Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nanti setelah proses coaching ya, mungkin kita akan ketemu lagi. Saya akan tanya-tanya lagi mengenai proses coaching yang nanti Ibu lakukan. Ya, Pak. Terima kasih Bu, silakan melakukan coaching. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adin. Waalaikumsalam. Nah, ngomong-ngomong kan kemarin Bapak ingin ngobrol nih, Pak ya? Iya. Apa yang mau diobrolkan, Bapak? Saya punya permasalahan di sekolah terkait masalah media pembelajaran dan media pembelajaran di kelas ya, praktek pembelajaran di kelas dengan media pembelajaran. Karena situasi di sekolah saya kan kita masih kurang memadai itu dari segi media pembelajaran. Jadi kalau sudah mereka lakukan, jadi ketika mempraktekkan di kelas, kita apa gitu yang harus kita lakukan, itu masalahnya. Jadi masalah paling itu tentang proses pembelajaran dengan media pembelajaran ya, Pak ya, yang kurang memadai, Pak ya. Iya. Mungkin ada strategi atau apa gitu yang akan Pak Adin lakukan. Strategi saya paling yang akan saya lakukan satu ya Bu, jadi membuat anak itu pembelajaran menyenangkan dengan cara tadi sebelum pembelajaran kita menggunakan SPK dulu. Terus yang kedua, setelah materi pertengahan materi, ketika anak kelihatan sudah mulai jenuh, apalagi kita pelajaran bahasa Inggris ya mungkin pada tahu semua bahwa pelajaran bahasa Inggris kan lumayan gitu. Nah, di pertengahan pelajaran itu kita mungkin menyelipkan nyanyian bahasa Inggris yang bisa membuat anak itu semangat. Itu lebih strategi.
Oh, strategi yang bagus tuh Pak ya. Nah, saya tadi lupa menanyakan kalau misalkan sebelum ada strategi yang Bapak ceritakan tadi, kondisi Bapak pada saat ini kalau misalkan kita level ya Pak ya, dari 1 sampai 10, kondisi Bapak sekarang dan murid-murid Bapak di sekolah itu dari di level berapa ya Pak ya? Waktu saya udah menghitung ya masalah level itu di bulan di semester 1 itu kemarin yang di bulan Juni sampai Agustus itu baru level 3. Nah pas sekarang ini alhamdulillah agak meningkat karena saya tadi menggunakan strategi yang saya lakukan di kelas itu menjadi level 5. Semoga di semester kedua itu bisa menambah lagi. Tadi Bapak bagus ya, jadi mau meningkatkan level dari level ke-3 sampai level 6 dengan strategi-strategi yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya. Mungkin ada strategi yang lain yang mungkin akan meningkatkan level Bapak dari 6 tadi ke yang ideal gitu Pak. Ada, saya punya strategi lagi itu tentang masalah memorizing itu hafalan, karena memang hafalan itu anak-anak kan perlu. Karena kalau mereka tidak hafal ataupun tidak mengerti atau tidak memahami kosakata itu tidak akan bisa mengetahui apa arti dari teks yang kita ajarkan kepada anak. Jadi pertama memorizing hafalan, yang kedua itu praktek, karena kalau hafalan cuma hafal tetapi tidak praktek itu cuma kadang-kadang itu mereka lupa. Jadi dengan praktek itulah mereka itu bisa kolaborasi sesama temannya. Berarti itu nanti akan meningkatkan kondisi Bapak ke posisi ideal Bu ya? Iya. Atau mungkin adakah yang akan bisa membantu Bapak dalam mencapai atau melakukan strategi yang Bapak rencanakan itu? Yang membantu saya alhamdulillah banyak sih Bu, terutama kepala sekolah mendukung. Yang kedua itu teman sejawat ya. Seperti kemarin saya kalau menggunakan ketika internet ada, ketika semua normal ada ya. Kadang-kadang memang kalau udah mati lampu sudah nggak bisa ini lagi, nggak bisa mengutip lah kita karena memang di daerah pelosok kita itu. Tapi ketika normal itu kita menggunakan pembelajaran yang menyenangkan berupa PPT atau PowerPoint. Jadi saya juga teman coba minjem pointer, alhamdulillah itu pinjamkan karena membantu lah alhamdulillah dari segi teman sejawat, kepala sekolah semuanya alhamdulillah membantu. Nah Pak, dari strategi yang Bapak sudah rencanakan tadi Pak ya, strategi mana yang akan lebih Bapak lakukan terlebih dahulu, yang lebih cepat lah Pak gitu Pak? Strategi mana dulu yang lebih cepat dilakukan oleh Bapak? Strategi yang utama itu paling tadi dengan tidak luput dari pembelajaran yang menyenangkan ya pertamanya ya. Karena kalau tidak menyenangkan anak itu akan jenuh. Nah, strategi itu tadi kita awali dengan SBK dulu. SBK itu banyak sekali bermacam-macam. Saya juga masuk kepada grup di SBK. Jadi ketika ada ada masuk ya SBK yang baru saya terapkan ke anak. Jadi anak itu sudah bisa awalnya tidak jenuh menjadi menyenangkan. Itu strategi awal, strategi pertama. Yang lebih utama lagi adalah kedisiplinan, karena memang kedisiplinan itu penting ya. Kalau anak tidak disiplin itu nanti kita pembelajaran juga sama tidak akan bisa menjalankan. Itu strategi utama. Jadi strategi yang akan Bapak lakukan nanti yang pertama itu mengkondisikan anak Pak ya, mengkondisikan anak. Kemudian yang tadi yang kedua apa tadi? Membuat anak menyenangkan ya. Strategi yang Bapak rencanakan tadi kapan dari akan dilaksanakan Pak? Itu kalau untuk masa pelaksanaan sudah berjalan. Nanti pelaksanaan lagi insya Allah di hari Senin, hari Selasa Bu. Di Senin itu saya kebetulan tiket ya, karena hari Senin itu jadwal tiket guru tiket. Selasa sampai Sabtu saya full. Disitulah nanti akan saya kembangkan, akan saya laksanakan. Berarti mulai minggu depan ini Pak ya? Minggu depan, betul. Jadi lebih cepat lebih baik Pak ya? Betul. Supaya anak-anak juga belajar dengan baik, dengan bukan menghasilkan pembelajaran yang baik pula, dengan hasil yang baik pula ya Pak ya? Nah, mungkin ini sesi mau berakhir Pak ya? Nah, dari obrolan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan Pak? Yang saya dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, percakapan kita, alhamdulillah ya, saya agak merasa lega. Leganya itu apa yang saya keluhkan ketika kita ngobrol, ada gambaran untuk diterapkan dan ada gambaran untuk saya lakukan atau implementasikan di sekolah itu sudah ada. Luar biasa Pak ya. Iya, sebenarnya
potensi-potensi itu udah ada di dalam diri Bapak ya. Saya Iya. hanya bertanya saja Pak di sini ya Pak ya. Nanti mungkin silakan nanti strategi-strategi yang Bapak rencanakan tadi silakan terapkan di kelas ya Pak ya. Iya. Semoga nanti pembelajaran Bapak di kelas berjalan lancar. Amin. Nah, dan nanti mudah-mudahan nih Pak, dengan belajarannya coaching hari ini anak-anak juga nanti mendapatkan hasil yang baik pula ya Pak ya dari hasil coaching kita hari ini Pak ya. Nah, saya akhiri coaching hari ini Pak ya dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak ya. Assalamualaikum Fit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Gimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, tadi coaching berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah ya. Nah terus apa yang ibu dapatkan tadi dari proses coaching? Tadi waktu proses coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Pak ya. Saya sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi, kemudian juga saya sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan tadi juga saya sudah menggali potensi agar coaching itu bisa mendapatkan solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Bapak. Iya betul sekali. Tadi juga saya memperhatikan bahwa alur tirta yang ibu terapkan dalam proses coaching tersebut berjalan dengan baik itu melalui menentukan tujuan ya, terus ibu juga di sana ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi ya, dan yang terakhir adalah identifikasi dan tanggung jawab. Di sana semuanya sudah ibu capai. Nah kemudian untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh ibu dalam proses pendapatan coaching ini? Saya ingin memperdalam ini Pak, alur ceritanya itu Pak, ya nanti saya melakukan coachingnya lebih baik lagi gitu Pak. Luar biasa ibu, padahal tadi ibu sudah melakukan proses coaching dengan benar ya, tapi ibu ingin mengembangkan kembali ya proses tersebut. Baik, terima kasih ibu, mungkin itu saja proses coaching yang saya observasi dari hasil ibu tadi. Mudah-mudahan rencana ibu kedepannya berjalan dengan lancar. Ya, Terima kasih Bapak. sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak ini kabarnya baik? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah Pak ya. Pak, hari ini saya tugasnya sebagai observer Pak ya. Iya. Nanti Bapak kan akan melakukan coaching Pak ya hari ini ya? Iya. insyaallah. Oh iya Pak. Nah sebelum coaching nanti saya akan amati dan nilai juga Pak ya. Yang akan saya amati dan nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak ya. Iya. Adapun nanti yang saya akan amati dan nilai itu yaitu apakah coaching Bapak sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah pertanyaan Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang coaching sampaikan. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan respon coaching ya Pak ya. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan atau belum ya Pak ya. Nah, dan jangan lupa juga Pak, di sini harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi ya Pak ya. Adapun yang pertanyaan yang pertama yaitu potensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk coaching kali ini Pak? Kompetensi, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi yang Iya. akan dikembangkan Bapak yaitu Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, Kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot juga ya Pak ya. mendengarkan aktif dulu. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah dari ketiga kompetensi ini, kompetensi apa yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang kompetensi yang spesial yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Oh baik Pak. kepada coaching. Nah Pak, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Pak? Kalau indikator pencapaian, saya ingin mendapatkan solusi permasalahan dari coaching, yang mana supaya coaching itu bisa menemukan strategi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu sendiri. Berarti ide
mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri Pak permasalahan ya. sendiri ya. Baik Pak, nanti setelah proses coaching ini selesai kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya dengar nih Pak Didi katanya punya permasalahan ya atau kendala di sekolah kita ya. Sebenarnya ada permasalahan sih banyak sih Pak ya. Cuma ya saya ingin berbagi lah, ingin bercerita. Pada intinya saya ingin bercerita dengan Bapak. Mudah-mudahan ya minimal nanti perasaan yang ada atau unek-unek yang ada di diri saya ini sedikit longgar, nggak terlalu membantu saya saja mungkin Pak. Makanya tadi saya sempat ngobrol Pak, saya ingin bicara ya itu yang saya inginkan seperti itu. Kalau begitu coba ceritakan apa yang menjadi kendala atau permasalahan Pak Didi? Nah, begini Pak ya, jadi sebenarnya ceritanya tidak terlalu ini sih, apa masalahnya tidak terlalu ini, cuma kebetulan di pembelajaran di kelas khususnya pembelajaran PJOK itu, jadi ketika praktek senam lantai khususnya pada materi puling penting, anak-anak ini pada yang tidak berani Pak, jadi pada takut gitu. Boro-boro untuk melaksanakan dari tahap awal sampai akhir, untuk melaksanakannya saja di awal saja mereka sudah takut. Nah ini kadang-kadang menjadi beban pemikiran saya selaku guru mata pelajaran. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih permasalahan kalian itu kan masalahnya di lapangan mungkin ya. Iya, Di lapangan di siswanya juga. Nah kalau menurut Pak Didi ini kondisi yang berhasil kalau apa mengatasi permasalahan tadi itu seperti apa? Nah kondisi idealnya itu kan anak-anak yang dikatakan berhasil kalau menurut saya nih Pak ya selaku mata pelajaran PJOK, anak-anak itu bisa melakukan gerakan dari mulai gerakan awal, kemudian gerakan inti dan gerakan akhir. Nah, itu kondisi idealnya dalam artian gerakan tersebut mereka lakukan dengan benar. Nah, kondisi ideal Pak. Mungkin saya akan memberikan nilai sesuai rubrik penilaian ya. Kalau dibilang sebelumnya 10. Nah, sedangkan kondisi anak pada saat itu karena boro-boro mau melakukan tahap awal sampai akhir tadi, di awal saja mereka sudah nggak sanggup Pak, nggak kuat Pak, takut Pak atau untuk melakukan guling penting tersebut. Mungkin kondisinya sekarang masih di level 5 Pak, seperti itu. Kira-kira kalau kondisi level 5 itu untuk idealnya ya, kalau untuk sekarang nih sepertinya yang akan dilaksanakan oleh Pak Didi, kan? Kira-kira untuk mencapai yang diharapkan Pak Didi dari kondisi tersebut itu bagaimana yang diharapkan? Saya ada rencana supaya Rencana. makanya saya tadi cerita dengan Bapak ini kebetulan rencana saya itu sebenarnya untuk mencapai kondisi ideal taruhlah tidak muluk-muluk, kalau 10 menurut saya terlalu ini ya. Iya. Minimal 7 saja anak-anak ini sudah bisa melakukan atau levelnya di 7. Nah itu sebenarnya bisa Pak, jadi caranya dengan menggunakan alat bantu supaya anak ini mereka merasa tidak takut gitu, tidak takut untuk melakukan tersebut karena di perut mereka itu ada sebuah alat bantu yang terbuat dari karet gitu. Jadi untuk mewujudkan supaya ideal dari pembelajaran itu kayak apa ya, alat bantu Alat ya. bantu Pak. Alat bantu. Nah terus kira-kira dari teman-teman ya, teman-teman Pak Didi yang mungkin ke sekolah itu kira-kira ada tidak yang membantu Pak Didi masuk permasalahan tadi? Nah, kebetulan permasalahan ini baru saya ungkapkan dengan Bapak ya. Jadi kayaknya kalau saya ungkapkan dengan teman-teman atau rekan sejawat, kan ada satu lagi nih di sekolah saya di PJOK. Kayaknya kalau saya sampaikan ke dia nyambung sih Pak, nyambung ya dan insya Allah dia juga bisa membantu. Termasuk atasan saya kan, atasan saya juga pasti menginginkan pembelajaran terbaik untuk anak-anaknya gitu kan. Jadi kalau ada yang membantu, Nah kira-kira berapa hukumannya tuh? Menurut Pak Didi? paling kalau bahannya ada Pak ya untuk membuat alat seperti itu ya 1 hari juga 1 hari ya beres Pak ya, kalau alatnya seperti itu Kita pasti lakukan. kalau Pak ya, supaya
si anak gitu terus kan. Apalagi ini sudah kelas 6 istilahnya, nanti mereka masuk ke kelas level yang lebih tinggi, kelas 7 nanti SMP, kalau tidak bisa sama sekali ya otomatis ke kita sendiri juga nggak enak gitu kan, belum berhasil. Mungkin itu saja untuk apa namanya kita observasikan. Semoga nanti ke depan apa yang Pak Dedi implementasikan atau direncanakan itu bisa mewujud ya, bisa mewujud dengan baik dan bisa apa ya pembelajaran PJOK atau praktek PJOK bisa menyenangkan nanti ketika di lapangan. Terima kasih banyak ini waktunya Pak. Sama-sama. Alhamdulillah, jadi Gimana perasaan setelah saya bercerita yang minimal apa sih agak lega gitu Pak ya. Terus saya juga tadi ingin segera mengimplementasikan solusi yang sudah saya utarakan ke Bapak tadi. Jadi sudah tinggal mengimplementasikan aja ini Pak. Betul sekali Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak tadi hasil coaching tadi? Alhamdulillah. Jadi apa ya, tadi coaching berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, setelah tadi melakukan observasi dan coaching, ada sedikit pertanyaan nih Pak ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak dapatkan pada saat coaching terkait identitas ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak tadi sebelum masa observasi? Tadi ketika setelah apa, coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan terus audit itu kan menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan apa namanya rencana aksi, dan satu lagi adalah tanggung jawab. Setelah itu saya juga menggali potensi agar coaching itu menemukan permasalahannya sendiri. Berarti bagus ya Pak ya. Jadi Bapak tuh sudah menjalankan alur tirta ya Pak ya. Iya, Baik, Bu. menanyakan tujuan, sudah melakukan identitas juga, kemudian juga Bapak sudah menanyakan rencana aksi, dan juga sudah melakukan tanggung jawab juga Pak ya. Nah di sini juga pada saat observasi saya juga sudah mencatat Pak ya, Bapak itu sudah kelihatan fokus ya Pak ya. Kemudian ya sudah melakukan pertanyaan berbobot juga kepada coach, sehingga coach bisa apa namanya menggali potensi si coach itu Pak ya. Nah untuk pertanyaan yang kedua itu ya, kompetensi apa lagi yang dapat Bapak kembangkan setelah coaching ini dilakukan? Saya ingin mendalami kembali alur tirta supaya nanti kedepannya saya itu bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi dari yang sekarang. Luar biasa Pak ya, meskipun Bapak tadi sudah melakukan coachingnya dengan alur tirta, tapi Bapak masih mau mengembangkan kemampuan Bapak lagi dalam menggali alur tirta lagi supaya ya tadi gitu ya. Baik Bapak, mungkin observasi kali ini saya cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak ya. Saya akhiri percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya tadi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat. Baik Pak Dedi, hari ini kan Pak Dedi akan melaksanakan proses coaching ya, masing-masing terhadap coaching. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu Pak Dedi tentang masalah rubric penilaian, yang mana akan saya nilai ketika Pak Dedi coaching yang bersama coach itu saat proses akhir dari coaching nanti. Jadi saya akan mendiskusikan nih nilai rubric penilaian ya, yang dimana nanti akan saya nilai itu adalah proses ketika Pak Dedi itu melakukan sesuai dengan alur tirta. Dimana di dalam alur tirta itu kan Pak Dedi harus memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu yang berbobot ya, berbobot kepada coachingnya, bagaimana nanti respon terhadap pertanyaan kepada Dedi dari coach tersebut. Nah kemudian Pak Dedi juga akan mempunyai prinsip coaching. Yang mana prinsip ini dimana nanti penilaian saya itu yaitu pertama kemitraan, yang akan saya nilai kemitraan ya. Yang kedua itu adalah proses kreatif ya.
dan yang terakhir ada memaksimalkan potensi yang akan dikembangkan oleh Pak Dedi ketika proses coaching. Nah, terus sebelum coaching itu terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan dulu Pak Dedi terhadap Pak Dedi yang akan saya tanyakan. Ya, cuma 3 ya. Yang pertama itu adalah kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Pak Dedi kembangkan nanti pada proses coaching tersebut. Baik Pak, kompetensi yang insya Allah nanti akan saya kembangkan itu ada 3 Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti 3 kompetensi yang akan Pak Dedi lakukan ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terus pertanyaan kedua Pak, bagian potensi yang mana nih yang secara spesifik dari 3 kompetensi tadi yang ingin diobservasi oleh Dari ketiga tadi ya, mungkin saya akan ambil 2 dulu Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang keduanya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang indikator atau kompetensi yang akan diutamakan ya oleh Pak Dedi itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang ketiga Pak, terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dedi itu pada proses coaching kali ini seperti apa kira-kira? Ya, saya harapkan dengan saya mendengarkan secara aktif gitu ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dampaknya yang saya harapkan si coach ini mampu menyelesaikan permasalahannya secara sendiri Pak. Jadi bukan dari saya, tetapi dengan pertanyaan yang berbobot tadi, si coach ini mampu mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Gitu Pak. Ya. Baik, mungkin cukup sekian ya Pak Dedi pertanyaan saya. Nah, ini adalah pertanyaan pra supervisi. Nah, nanti setelah coaching akan ada lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, nanti silakan Bapak melanjutkan proses coachingnya. Itu sih Pak Dedi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Fit. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak di sekolah? Alhamdulillah Pak sehat. Sehat semuanya Sudah ya. semangat semua. Alhamdulillah. Nah tadi saya dengar Ibu Fit katanya pengen ngobrol nih, pengen cerita. Kira-kira ada cerita apa? Saya jadi kaget juga nih dengarnya. Iya Pak, alhamdulillah Bapak ada waktu ya. Saya ini Pak, saya kan aktif di KKG Pak ya. Kebetulan saya ditunjuk untuk menyampaikan materi ini nanti pas kegiatan KKG. Namun saya merasa tidak percaya diri deh gitu Pak. Masih belum siap gitu Pak. Jadi Ibu ini ditunjuk jadi Pengurus KKG, taruhlah anggota atau ketua, saya juga belum ini. Ibu kalau tampil di depan merasa gugup gitu, seperti itu. Oh, jadi Ibu ceritanya seperti itu. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan nih? Saya ingin ini Pak ya, percaya diri saya lebih meningkat gitu kan ya. Kemudian saya ingin menyampaikan materinya juga dengan percaya diri. Kemudian saya ingin juga mendapatkan respon yang baik dari audiens gitu Pak. Ya mudah-mudahan dengan obrolan ini saya dapat solusinya gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah, coba nih sekarang Ibu ceritakanlah secara mendetail gitu ya. Kapan, terus gimana sih kondisi sebenarnya ketika Ibu menyampaikan materi atau apa saja di dalam sebuah forum itu Ibu merasa tadi apa? Ibu coba ceritakan. Gini Pak, saya kan pernah mencoba untuk tampil di depan ya. Tapi pada saat itu saya ada rasa ketakutan gitu Pak ya. Kemudian saya agak blank gitu Pak ya. Jadi merasa ya gitu Pak, karena saya tidak percaya diri gitu Pak. Nah, emang kondisi yang ideal itu seperti apa Bu kalau kita berbicara di depan umum itu? Kondisi yang bagus itu seperti apa kalau ya menurut Ibu? pastilah dengan tampil dengan percaya diri Pak ya. Kemudian respon dari audien juga positif, jadi saya juga lebih gimana gitu Pak ya. Betul. Nah,
kalau kondisi idealnya seperti itu, taruhlah kondisi ideal itu saya beri nilai 10 ya, misalnya berbicara dengan lancar atau merasa tidak grogi. Nah, posisi ibu sekarang itu kalau kita rentang nilai 1 sampai 10 ada di posisi mana kira-kira? Kira-kira masih di level 6-an ya Pak ya? Ada di level 6. Oh. Nah, ibu bisa tidak kalau kondisi tersebut dirubah itu? Mungkin kalau saya berusaha bisa Pak ya. Nah, untuk mewujudkan itu semua kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Saya mungkin akan menyiapkan materi yang bagus saya, kemudian menyelesaikan PPT-nya juga harus lebih bagus nih Pak ya, dan banyak berlatih juga Pak. Gitu, Pak. Untuk mencapai hal tersebut ya, berarti ibu ada rencana ya untuk berlatih, kemudian mencoba menyelesaikan. Kira-kira dari mana tuh pelatihan tersebut ibu peroleh? Mungkin saya dapat itu dari Google juga Pak ya, kemudian nanti juga saya akan bertanya kepada teman-teman sejawat juga gitu Pak. Gitu, Pak. Selain dari YouTube, ibu juga berencana untuk adalah belajar dengan teman sejawat ya. Dan juga nanti Pak saya akan belajar di depan kaca mungkin ya Pak ya. Hebat sekali. Iya, bisa itu. Nah, tadi kira-kira butuh waktu berapa lama untuk melakukan itu semua? Taruhlah ibu berlatihnya, kira-kira butuh waktu lama tidak Bu untuk melakukan itu? Bukan sih Pak, paling kalau misalkan kita rutin latihannya Pak ya, seminggu juga bisa ya Pak ya. Karena target juga sih Pak, karena untuk 2 minggu ke depan ini saya acara kakak gitu akan dimulai gitu Pak. Kalau misalnya dalam jangka waktu seminggu ini ibu berencana akan melakukan pelatihan, mungkin tidak ibu lupa gitu. Perlu tidak orang lain untuk istilahnya mengingatkan ibu? Perlu dong Pak, ya mungkin saya perlu teman juga ya Pak, bantu saya Pak. Betul sekali, betul. Berarti ibu juga butuh teman agar rencana ibu itu benar-benar terrealisasi dengan baik Bu ya, dari rencana tersebut. Nah, kira-kira kapan nih akan dimulai kira-kira? Mulai besok Pak ya, hari Senin lah saya masuk sekolah, jadi mulai minta bantuan ke teman. Ya, kemudian saya juga mulai berlatih di depan cermin juga Pak ya, gitu Pak. Berarti secepatnya ya? Iya, Pak. Soalnya apa? Soalnya mepet nih Pak. Sebentar lagi saya tampil ke depan, mungkin seperti itu Bu Iya ya? Pak ya. Iya baik, terima kasih Ibu. Ternyata dari obrolan tadi, kalau saya perhatikan sebenarnya Ibu itu sudah mempunyai solusi sendiri, bukan dari saya loh Bu ya. Jadi solusinya sudah Ibu dapatkan tadi. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah berbicara atau ngobrol-ngobrol tadi? Alhamdulillah Pak ya, jadi perasaan itu lega. Jadi saya itu dari pertanyaan Bapak itu bisa menggali, ternyata di dalam diri saya itu ada potensi loh Pak ya, ada strategi-strategi yang akan saya laksanakan gitu Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya, sama-sama telah Ibu menggali potensi saya gitu Pak. Jadi hal-hal baik yang ada, yang sebenarnya solusinya semuanya ada di Ibu. Saya hanya bertanya doang istilahnya, dan Ibu telah menemukan solusinya sendiri. Nah, mungkin untuk kedepannya saya harapkan Ibu eksis ya di KKG nanti, dan sudah pasti saya ingin melihat hasilnya nanti Bu ya. Semoga sukses ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak. Nah, gimana kabarnya pada hari ini nih? Alhamdulillah sehat Pak. Terus gimana tadi masalah coaching di pembelajaran Pak di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak ya. Saya kebetulan dengan coach tadi tidak menemukan begitu banyak kendala. Adapun sedikit-sedikit sudah bisa kami lalui dengan baik Pak. Alhamdulillah. Nah, apa saja sih yang didapatkan oleh Pak Dedi pada saat coaching tadi terkait masalah indikator ketercapaian yang diinginkan dapat ini, apa saja? Nah, kalau saya perhatikan tadi indikator kecapaiannya, alhamdulillah saya sudah menjalankan coach itu sesuai dengan alur tirta Pak ya. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, tadi sudah saya lalui Pak. Berarti semuanya sudah Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa diimplementasikan Pak ya. Amin. Nah, terus ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Dedi kembangkan setelah coaching nih hari ini? Iya.
kebetulan nanti kalau setelah coaching tadi, insya Allah kedepannya saya akan belajar mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, yang saya harapkan coach ini bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa menyelesaikan segala permasalahannya atas pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Pak. Nah, berarti luar biasa nih Pak Dedi ini ya, sudah memberikan sudah memberikan untuk coaching hari ini yang sangat luar biasa. Semoga nanti kedepannya Pak Dedi sukses lagi ya, dan diberikan kemudahan dalam proses coaching yang berikutnya ya. Saya akhiri percakapan ini Pak Dedi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.